Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, resapel kabinet yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu tampaknya banyak menuai kritikan dari berbagai pihak. Ini tentu saja melihat resapel kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi kali ini agak berbeda dengan resapel kabinet yang telah dilakukannya sebelum ini. Kalau sebelum ini Jokowi menyusun kabinet barunya, dari hasil resapelnya itu tampak agak berpedoman kepada dua aspek. Yang pertama, aspek dari sisi politis yang mengedepankan persoalan kader-kader partai yang didudukkannya pada kabinetnya dalam posisi sebagai menteri atau wakil menteri. Yang kedua, dari aspek profesional, dia mendudukkan orang-orang profesional di jabatan menteri atau wakil menteri. Tetapi untuk kali ini tampaknya terkesan Jokowi di dalam mendudukkan orang-orang untuk mengisi jabatan menteri dan wamennya tidak tampaknya berlatar belakang kepada dua hal tadi. Tetapi sepertinya terkesan berlatar belakang kepada tujuan atau keinginan secara pribadi dari sisi politis, khususnya bagi Joko Widodo. Contoh, Joko Widodo menempatkan koordinator projo relawan Joko Widodo pada posisi Menteri Kominfo, menggantikan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang sekarang tersangkut masalah korupsi BTS. Di sini terlihat oleh publik bahwa Jokowi meletakkan koordinator projo atau Budi Adi Setiadi ini lebih banyak kelihatannya ini untuk pribadinya dalam kepentingan politik. Salah satu yang tampak menyorot tajam persoalan ini adalah Hendardi. Kita baca berita tentang hal ini. CNN menurunkan berita di bawah judul Setara Institut .2 Resapel Kabinet Jokowi, Peragaan Politik Terburuk. Berita ini hari Rabu 19 Juli 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai resapel Kabinet Indonesia Maju pada Senin 17 Juli merupakan peragaan politik terburuk di ujung masa jabatan Presiden Joko Widodo. Pengisian jabatan menteri dan wakil menteri serta dua pejabat tim pres menjadi salah satu resapel dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya, ujar Hendardi dalam keterangannya Selasa 18 Juli. Hendardi menilai demikian lantaran Jokowi tak menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika baru yang tak punya kapasitas di bidang
kementerian tersebut. Maksudnya mungkin Endardi menilai demikian lantaran Jokowi telah menunjuk Menteri Komunikasi dan Informasi baru yang tak punya kapasitas di bidang kementerian tersebut. Bukan mencari sosok menteri kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya. Jokowi justru menunjuk sosok tidak punya kapasitas dan rekam jejak di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo, tuturnya. Dirinya juga menyoroti orang-orang yang ditunjuk Presiden untuk mengisi jabatan di pemerintahan saat reshuffle kabinet. Menurutnya, orang-orang tersebut dipilih agar Jokowi bisa merealisasikan keinginan pribadi dan segelintir kelompok saja. Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan dan mewujudkan kehendak-kehendak pribadi atau kelompoknya, kata dia. Ia mengaku tak melihat reshuffle itu sebagai representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat. Menurut dia, reshuffle tersebut justru menyia-nyiakan masa jabatannya dan mengkonsolidasi kapital infrastruktur politik semata. Untuk pemilu, sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga. Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural, secara absah, tetapi tidak membawa manfaat bagi Republik, ucapnya. Padahal, kata dia, waktu atau sisa masa jabatan itu bisa dipakai guna membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ia menilai Jokowi sedang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan partai politik. Jokowi tidak hanya sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatannya, ujar Hendardi. CNNindonesia.com menghubungi tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Muhtar Ngabalin dan staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini guna mengklarifikasi kritik dari Setara. Namun yang bersangkutan belum merespon hingga berita ini dipublikasikan. Jokowi pada reshuffle kali ini melantik seorang menteri baru, 5 wakil menteri atau wamen, serta 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres di Istana Negara. Mereka yang dilantik di istana kemarin adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus hukum. Kemudian Paiman Rarjo yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wamendes PDTT menggantikan posisi Budi Ari. Lalu posisi Wamenkominfo diisi Nezar Patria dan Pahala Mansuri menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Selanjutnya Wamen BUMN oleh Rosan Ruslani. Wamenak oleh Saiful Rahmat Dasuki menggantikan Zainud Tauhid Sa'adi. Selain pembantu di dalam kabinet, pada hari yang sama Jokowi melantik 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres, yakni Jan Farid dan Gandhi Sulistyoyanto. Usai melakukan reshuffle di istana, Jokowi juga tak memberi alasan luas terkait memilih Budi Ari sebagai Menkominfo. Jokowi hanya mengatakan di waktu pemerintahan yang tinggal 1,5 tahun, proyek pembangunan Menara BTS harus tetap dilanjutkan oleh Kominfo. 1,5 tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 17 Juli. Jokowi tidak mau proyek itu terbengkalai karena menyangkut pelayanan untuk daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal.
Menurutnya, penyelesaian proyek itu merupakan tugas berat bagi Budi. Budi Ari akan didampingi oleh Nezar Patria sebagai wakil menteri. Jokowi mengatakan Nezar adalah sosok yang berpengalaman di industri media dan BUMN sehingga diharap bisa membantu Budi. Budi Ari sendiri menyatakan dirinya menerima tugas sebagai Menkominfo dengan penuh tanggungjawab kerana ini merupakan perintah dan kepercayaan langsung dari Presiden. Ya, sebenarnya kan kami ini prajurit, kami ini pion siap kemana saja. Kita ini kan pion, maju aja urusannya, kan cuma maju aja begitu. Yang pasti kita siap dan kita bertekad untuk perform dan aman kerana bagi kami ini kepercayaan yang luar biasa yang kita tidak boleh mengecewakan Pak Presiden Joko Widodo. Ujar Budi dalam wawancara CNN Indonesia TV di Kompleks Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli. Sahabat BN, Hendardi dalam hal ini menyorot tajam langkah Jokowi dalam melakukan resapel kabinet baru lalu. Malah dia mengatakan ini tampaknya juga sekalian untuk kepentingan politik secara kekeluargaan untuk anak-anak dan orang-orang dekat atau orang-orang asuhan Jokowi. Begitu tajam sekali sorotan dari Hendardi. Namun demikian, tentu rakyat berharap apapun namanya pergantian kabinet yang hanya tinggal masa jabatannya sekitar 1,5 tahun lagi ini dapat hendaknya menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang sedang menggantung di kementerian yang masing-masing. Soal yang lain-lain teknis apa yang akan dilaksanakan tunggu perintah Pak Presiden berikutnya. Kita pokoknya belum. Oh ya, itu nantilah detail-detail nanti kita akan bahas bersama dan kita eksekusi. Pokoknya yang teknis nanti pada waktunya kita sampaikan. Oh itu nanti Pak Presiden kan udah bilang kan. Pokoknya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Karena nggak ada visi misi menteri, nggak ada. Ini kita menjalankan visi misi Presiden. Oh ya, udah ntar 11:30. Sudah disiapkan di sana. Pak, nasibnya Projo gimana, tetap jalan? Ntar dulu, jangan tanya Projo ini dua nih, sekjen sama pendum saya, biar dia yang jawab. Kalau soal Projo saya udah serahkan kepada mereka berdua, ya. Ya. Ya pokoknya konten-konten yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat harus kita eksekusi. Ya gini loh, baca dinamikanya ini bukan diskusi satu hari. Nanti kita paham bahwa ini kan teknologi baru, digitalisasi nih, betul banyak masalah. Nanti kita kaji, cepat kita eksekusi. Kan yang pentingnya ujungnya begini nih. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan kan bahwa BTS harus lanjut. Itu artinya apa? Bandwidth untuk rakyat harus kita pastikan. Enggak, ada yang persoalan jangka pendek, jangka panjang, macam-macam lah nanti. Iya dong, pasti. Oh iya, perlindungan data pribadi itu penting, iya kan? Iya. Ya gini loh, nanti dong, kalau ini Kominfo ini gunung masalah tuh, iya kan? Banyak masalah, begitu. Pokoknya begini, semuanya, nanti kita belum ngomong yang lama, panjang-panjang lagi, IoT lagi, ngomong cloud, ngomong apa, AI, artificial intelligence, udah banyak lah ntar. Di kepala saya aja ini mau keluarin, saya tahan. Ya. Sahabat BN, apapun yang dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi saat ini akan dipantau oleh rakyat, akan dicermati oleh rakyat. Apakah langkah atau kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat yang memilihnya semata, ataukah untuk kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan golongan tertentu, untuk kepentingan partai tertentu, ataupun untuk kepentingan
penyelamatan dirinya dan anak menantunya. Ia akan dipantau terus oleh rakyat. Sehingga dengan demikian, kalau memang langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi tidak berpihak kepada rakyat, bisa saja nanti Jokowi akan meninggalkan catatan yang kurang baik di akhir masa jabatannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu